Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya di atas qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majlis ilmu yang baik dan mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Setelah kita melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ubudiyah kita kepadanya, yakni melaksanakan ibadah salat duhur secara berjamaah, kemudian kita masih menyempatkan waktu untuk tetap tinggal dan duduk di dalam masjid ini dalam rangka juga merealisasikan perintah Allah yang lain, yakni dalam bentuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang sebagaimana sudah kita ketahui Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Yang dimaksud di sini kata para ulama tentu adalah ulumu syar'i, yakni kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah adalah menuntut ilmu syar'i. Sehingga seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu, khususnya seorang muslim, kebutuhannya terhadap ilmu laksana seperti ikan yang butuh terhadap air. Maka antum bisa bayangkan ketika seekor ikan diangkat dari air atau dari akuariumnya kemudian diletakkan di darat, mungkin paling lama 3-5 menit kemudian ikan itu akan mati. Maka begitupun seorang mukmin, ketika dia tidak berinteraksi dengan ilmu, maka sungguh kehidupannya akan menjadi kehidupan yang celaka, ya. Maka sampai diibaratkan demikian oleh para ulama, bahwa kebutuhan seorang mukmin terhadap ilmu bahkan layaknya seperti ikan yang butuh terhadap air. Artinya tidak bisa dilepaskan di atas kehidupan ini. Kita tahu faidah-faidah yang banyak dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dijelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu terhadap harta, tentang bagaimana kedudukan orang yang berilmu di antara kita, bagaimana derajat dan level orang yang berilmu di antara kita, bukan hanya di dunia, sampai dalam kehidupan akhirat. Yang akan kita bahas ini juga adalah tentang satu kitab yang isinya menjelaskan tentang karakteristiknya Rasulullah SAW, dari bentuk fisiknya, bagaimana kesehariannya dan seterusnya. Dan kita pun juga akan mengambil faidah yang banyak, bahwasanya kita tahu Nabi SAW sebagai seorang utusan Allah tabaraka wa taala tidak meninggalkan apa-apa, ya akhi.
tidak meninggalkan apa-apa bagi kita semuanya kecuali beliau meninggalkan ilmu. Makanya kita tahu dalam satu riwayat, tatkala sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdiri di tengah-tengah ahlus suq, yakni di tengah-tengah para penduduk pasar, pelaku pasar di Madinah pada saat itu. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada para penduduk pasar, pelaku pasar itu yang sedang bertransaksi, yang sedang berdagang, kata sahabat ini, ya, wahai kalian para penduduk pasar, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan warisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan warisannya. Serentak, Pak, pada saat itu para penduduk pasar itu berlomba-lomba meninggalkan barang dagangannya, berlari menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui, rumahnya Rasulullah tentu bersebelahan langsung dengan Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka setelah itu para penduduk pasar ini kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan para penduduk pasar ini mengatakan, apa yang kau katakan tadi Abu Hurairah? Sesungguhnya kau telah berdusta. Ya, kami tidak mendapati Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta warisannya. Lalu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang kau dapati di sana tatkala kau datang ke rumah Nabi SAW? Kami tidak menemukan apa-apa kecuali kami hanya melihat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Kami tidak mendapatkan apa-apa kecuali orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Kami tidak mendapati apa-apa kecuali orang-orang yang sedang duduk-duduk, ya, di halakoh-halakoh berbagi ilmu antara yang satu dengan yang lainnya. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Hakadha mawarithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau tahu, kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya Allah la yurithu dinaran wala dirhaman walakin yurithul ilma. Ketahuilah, sesungguhnya para nabi Allah, utusan-utusan Allah, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya mereka diutus oleh Allah taala tidaklah mewarisi kepada kalian dinar, tidaklah mewarisi dirham, tapi mereka mewarisi ilmu. Ya, yang diwariskan Nabi SAW kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya adalah ilmu. Bahkan Nabi meninggal dunia nggak punya apa-apa, Pak, dari harta, kecuali semuanya sudah dibagi-bagikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ya, menggambarkan tentang bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedermawanan Nabi ini, Pak, tersebar bukan hanya di Madinah, sampai keluar Madinah. Satu jazirah Arab tahu tentang dermawannya Rasulullah SAW, sehingga banyak musafir yang dari perjalanan jauh datang khusus hanya ke Madinah hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Aisyah ummul mukminin, jangankan mereka meminta nasihat tentang agama, ya, meminta nasihat pasti diberikan oleh Nabi SAW. Jangankan meminta nasihat, meminta penjelasan tentang din, tentang agama, bahkan ketika mereka meminta tentang harta dan makanan pun tidak pernah Nabi SAW menolaknya, kecuali Nabi pasti memberikannya. Subhanallah, Pak. Nabi datang diminta dikasih, datang lagi orang minta dikasih, datang lagi orang minta dikasih, Pak. Nggak pernah Nabi menolak ketika diminta sesuatu, ya, dari orang. Jangankan minta nasihat tentang din, tentang agama, meminta sedekah, makan makanan ataupun harta benda yang Nabi miliki pasti dikasih sama Nabi SAW. Ya, ini bentuk pribadinya Nabi SAW. Kalau kita gimana? Kita gimana, Pak? Datang orang sekali pinjam dikasih nggak? Udah gedek duluan. Enggak, Ustaz, belum tentu katanya. Mungkin ada yang ngasih. Datang 2 kali dikasih nggak, Pak? Ya, mungkin ada yang ngasih tapi dalam hatinya, subhanallah, udah nyebut gitu kan. Datang lagi ketiga kali, nggak tahu diri ente, bulak balik minta, datang bulak balik minta, kerja dong, ya, macam-macam dah pasti kita, perkataan-perkataan kita kepada orang itu kan, subhanallah. Tapi Nabi SAW tidak pernah sekalipun tatkala Nabi
didatangi seseorang kemudian diminta, Nabi menolaknya. Pasti Nabi memberikannya. Ya, pasti Nabi memberikan kepada orang itu. Sampai kata Aisyah tidak tersisa sedikit pun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya harta benda kecuali diminta diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu contoh ya karakteristik beliau yang insyaallah akan kita sama-sama sampaikan dan kita pelajari. Tentu sebagaimana kita ketahui khotul Islam azakumullah, berangkat dari firman Allah tabaraka wa taala fi suratil Ahzab, di dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 pada ayat yang ke-21, di mana kita ketahui ayat ini Allah taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, tentu ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa kata Allah, sungguh ya telah ada di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang paling terbaik. Makanya ya akhi, ketahuilah sesungguhnya setiap kita manusia tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat pada yaumul hisab, pada hari perhitungan amal. Tatkala kita berbeda dan berselisih dengan manusia seluruhnya. Tapi ketahuilah sesungguhnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita berselisih dengan satu orang saja. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak akan tanya, Pak, kenapa kita kok berbeda sama tetangga kita, sama teman kita, sama sahabat kita. Nggak akan ditanya sama Allah pada yaumul hisab nanti. Tapi kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika kita berselisih, berbeda dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah yang menegaskan tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang paling baik. Ya, kau akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat ketika kau berbeda berselisih dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu liman kana yarjullah wal yaumal akhir, tentu kata Allah Subhanahu wa taala ya semua itu hanya bagi orang-orang yarju yang berharap, ya berharap berjumpa dengan Allah, berharap kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dengan cara yang banyak, mengingat Allah dengan banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, artinya demikian ya khatul Islam azakumullah. Ya, jadi jangan cuma kita mengklaim, mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Betul tidak, Pak? Ya, setiap kita masing-masing mengklaim saya aswaja, saya paling ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata akidahnya kok nggak sama dengan akidahnya Rasulullah. Tapi kok ibadahnya, kaifiyahnya, tata caranya kok nggak sama ya dengan tata cara ibadahnya Rasulullah SAW. Kok kehidupan sehari-harinya nggak sama ya dengan kehidupannya Rasulullah SAW. Lalu pantaskah kita disebut sebagai ahlu sunnah? Ya, udah gitu sekarang ini, Pak, trennya dikotak-kotakin, Pak. Ya, makanya sering bermunculan di mana-mana, di YouTube juga banyak yang suka mengadu domba tuh. Boleh jadi ini perbuatan Syiah, Pak, sebetulnya. Kadang-kadang ada potongan-potongan ceramah para ustadz itu, ya, akhirnya apa? Dibentur-benturkan. Ada judulnya tertulis Ustadz Wahabi versus Ustadz Aswaja katanya. Sering nggak antum nonton, Pak? Sering kan? Si ustadz ini diadu dengan ustadz ini. Subhanallah. Yang katanya ini Ustadz Wahabi mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang Saudi Arabia. Kadang saya bingung, orang-orang yang menuduh beliau dengan istilah Wahabi kenal nggak sih dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi? Kenal nggak sih dengan dakwah beliau? Kenal nggak sih dengan manhaj beliau? Kenal nggak sih dengan akidah beliau?
Jangan-jangan antum menuduh tapi antum nggak tahu tentang silsilah beliau dan tentang keilmuan dakwah beliau. Ya, padahal beliau yang dituduh sebagai Wahabi adalah orang-orang yang paling cinta kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibentur-benturkan, Pak. Saya curiga ini perbuatan orang-orang Syiah, Pak, boleh jadi. Karena ada beberapa ustadz yang pernah menteliti timnya, menteliti tentang tersebarnya video-video yang bermotif adu domba gitu ya, Pak, sesama ustadz. Ternyata di dalamnya ya tidak lain ya ada oknum-oknum Syiah yang sengaja ingin memecah belah kita orang-orang Sunni, ahlu sunnah. Ya, maka intinya adalah khatul Islam azakumullah, yang paling terpenting bagi kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ambil ilmu dari jalur yang benar. Tidak usah kita pedulikan dulu ya dengan adu domba yang seperti itu, perselisihan yang terjadi di luar sana yang kadang-kadang bukan ranah kita, Pak. Yang terkadang keilmuan kita belum sampai untuk menjawab itu semua, tapi kita ikut-ikut campur dengan masalah begituan, Pak. Ikut-ikut komentar kadang. Padahal ilmu kita pun belum nyampe untuk memahami perkara itu. Bagaimana lalu solusinya? Tugas kita sudah cukup anak katakan adalah talabul ilmi. Tugas kita hanya cukup menuntut ilmu. Perbanyak ilmu kita, Pak. Gak usah ikut konflik perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sudah keluar dari itu semua. Kita tugasnya menuntut ilmu, perbanyak ilmu, sehingga kita semakin tahu tentang agama yang mulia ini. Sehingga dengan ilmu yang kita miliki, paling tidak ilmu itu bermanfaat, Pak, untuk diri kita pribadi dulu, bermanfaat untuk kita sehingga menghasilkan amal soleh bagi kehidupan kita, minimal bermanfaat untuk anak istri kita, kita ajarkan mereka, minimal untuk keluarga terdekat kita. Udah, ini mah sukanya baru punya ilmu 1-2 saja, baru hafal 1 ayat 1 hadis saja, ikut-ikut berdebat, Pak, seolah-olah dia sudah menjadi ahlul ilmi. Antum lihat akhlak dan adab para ulama, mereka mengadopsi akhlak dan pribadinya Rasulullah SAW. Yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini salah satunya adalah mujadalah. Apa mujadalah? Perdebatan. Hindari mujadalah itu. Ya, ciri orang kafir itu, orang jahiliyah itu dalam Quran, wa huwa aladul khisam. Mereka itu sukanya adalah mujadalah. Terlalu besar keinginan mereka untuk berdebat, membicarakan sesuatu yang yang tidak ada faidahnya. Ya akhi, keluar kita dari itu semua. Contohlah uswah hasanah kita Rasulullah SAW. Ya, bagaimana beliau mengajarkan ilmu, menuntut ilmu yang banyak. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabul ilminya, ya, kata beliau, Islam ini disebarkan oleh Nabi, ditegakkan, disebarluaskan oleh Nabi SAW dengan 2 cara, dengan 2 metodenya. Yang pertama al-ilmu, dengan ilmu. Yang kedua al-jihad, al-qital, dengan jihad dan dengan peperangan. Tapi ketahuilah, kata beliau, di antara 2 cara ini Nabi SAW mendahulukan metode yang pertama di dalam menegakkan dan menyebarluaskan Islam, yakni dengan apa, Pak? Ilmu. Tidak pernah Nabi SAW memerangi satu kaum manapun sebelum Nabi sampaikan ilmu kepada mereka. Pernah antum baca sirah Nabawi gitu? Nabi perintahkan kepada para sahabatnya, perangi kaum ini, perangi suku ini. Ada, Pak? Nggak ada. Ya, Islam ditegakkan oleh Nabi SAW yang pertama metodenya ilmu, menyebarkan ilmu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala diutus Nabi untuk ke Yaman, ya, maka kata Nabi, kau di sana akan bertemu dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Saya harus ngapain ya Rasulullah, kata Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada mereka tentang tauhid, sampaikan kepada mereka tentang tauhid, ajarkan kepada mereka ilmu tentang agama, ilmu tentang Islam. Nggak ada, Pak, Nabi bilang kumpulkan pasukan, bunuh-bunuhin tuh orang-orang
Yahudi, Nasrani, ada begitu? Gak ada. Tapi kata para ulama seperti Syekh Utsaimin katakan tadi, jika memang metode yang pertama ini justru dilecehkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, oleh orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya, ya, maka kemudian Nabi perintahkan ambil cara yang kedua dengan jihad, dengan qital, mengangkat senjata, melakukan peperangan. Antum bisa lihat dari perang Badar yang pertama sampai perang-perang yang pernah dihadapi di masa hidupnya Rasulullah SAW, pernah nggak Pak yang namanya kaum muslimin itu nyari gara-gara duluan? Pernah nggak? Pernah atau tidak? Nggak pernah. Nggak pernah orang Islam nyari gara-gara duluan Pak. Kenapa terjadinya perang Badar? Orang rombongan dagang lewat, dicegat sama orang kafir Quraisy, diambil hartanya, dibunuh orangnya. Bukankah begitu? Sampai berita ke Nabi SAW. Wah, nggak bener nih. Udah Nabi kumpulkan pasukannya dan kemudian apa? Melakukan pembalasan kepada penindasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Begitupun perang Badar Kubra, kemudian perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Kan gitu. Nggak ada Pak orang Islam jadi gara-gara duluan, nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi. Ya, jadi kalau dibilang orang Islam itu provokator, dari mana? Nggak mungkin terjadi Pak. Ya, antum bisa lihat Fathu Mekah terjadi, ya, yang Allah katakan turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dibukanya kota Mekah, kemenangan Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa dilihat kata Allah, disaksikan pada saat itu manusia itu berbondong-bondong datang menemui Nabi untuk apa? Masuk Islam. Ya, wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Enggak pakai paksaan Pak. Berbondong-bondong mereka mendatangi Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak ada paksaan. Karena apa? Nabi SAW ketika datang berdiri di pintu kota Makkah, Nabi mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan faqad amin. Barang siapa yang masuk dan berlindung di dalam rumah Abi Sufyan, dia dalam keadaan aman, kata Nabi, nggak akan diapa-apain. Tuh, kalau orang Islam yang memimpin, orang Islam yang berkuasa seperti Nabi SAW dan para sahabat saat itu, ya ada gitu Pak kekejaman yang Rasulullah lakukan kepada orang-orang kafir? Tidak ada. Kata Nabi, yang mau masuk Islam silakan, saya nggak maksa. Yang tidak masuk Islam silakan berlindung ke rumah tokoh Quraisy saat itu yang masih hidup adalah Abi Sufyan, yang anaknya saja jadi khalifah Pak, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Abi Sufyan dan istrinya Hindun. Betapa, coba antum bayangkan Pak, ya, kalau kita manusia dendamnya luar biasa kali ya. Ya, walaupun Hindun masuk Islamnya belakangan-belakangan tuh, ya, setelah Fathu Mekah. Kita tahu kan siapa itu Hindun, istri dari Abi Sufyan. Ketika perang Uhud, dia tahu yang merencanakan makar kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, ditombak oleh Wahsy, kemudian meninggal Hamzah, kemudian dibelah dadanya, dikunyah jantungnya, hatinya oleh siapa? Oleh Hindun. Ketika Fathu Mekah, ya, kemudian terpepet dia, gimana? Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, menemui Nabi SAW, aslamtu bidini Muhammadin, aku menerima agamanya Muhammad SAW. Tapi tetaplah ya Pak, ya, Nabi pun manusia juga seperti kita. Kata Nabi, aku terima Islammu, tapi aku nggak mau lagi ngelihatmu. Ya, Nabi terima Islamnya Hindun, termasuk Wahsy diterima Islamnya sama Nabi, tapi aku nggak mau melihatmu. Kenapa Pak? Kenapa tuh kira-kira alasannya? Karena Nabi masih memendam kepedihan dan kesedihan tatkala Nabi mengingat siapa? Hamzah, ya, pamannya yang beliau sangat cintai, subhanallah. Ya, akhirnya saya terima, tapi saya nggak mau lihat kamu. Ya, kita mencontoh sikap Nabi yang seperti itu boleh atau tidak Pak? Boleh-boleh saja.
Boleh-boleh saja, ya. Misalkan kita terlampau kecewa mungkin dengan teman kita, sahabat kita, saudara kita maafkan kesalahannya. Tapi kemudian bukan kita bermaksud memutus persahabatan atau ukhuwah atau silaturahim, enggak, gitu kan? Ya artinya, ya saya maafkan kamu, tapi saya baroah dengan sikap-sikap kamu, nggak apa-apa kan gitu. Kita tidak boleh membenci orangnya ya Pak, ya makhluknya ya, jasadnya tidak boleh. Tapi kita boleh saja benci dengan apa? Dengan sikapnya. Ya, karena ya jasadnya ini kan Allah yang menciptakan. Ya, nggak boleh kita hina fisiknya. Ah, dasar lo, ya si apa sebutannya, si botak lu atau apa lu, nggak boleh. Ya, itu kan jasad Allah yang menciptakan. Tapi karakteristik ya ada orang macam-macam. Saya tidak suka dengan karakteristik orang ini. Kita baroah dari orang ini tidak mengapa. Ya, asal jangan kita membenci apa, menghina bentuk fisiknya. Karena Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ya, na'am. Itu juga beberapa hal yang perlu kita ketahui khatul Islam azakumullah. Kemudian ya, pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, ya, tentu kita akan belajar dari mulai karakteristik, dari mulai sifat, dari mulai akhlak, dari mulai adab, ya, bahkan keseluruhan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini penting. Ini buah karya dari Al-Imam Tirmidzi ya rahimahullahu taala. Ya, karena banyak ya Pak orang, tadi saya katakan di awal, ya, mengaku mencintai Rasulullah nggak kenal sunnahnya, mengaku bahkan afwan ya, mengaku dzurriyyah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi rasa-rasanya kalau kita lihat, kita telisik, kita pelajari, akidahnya kok nggak sama ya sama akidahnya Rasulullah. Katanya keturunannya Rasul, kok ibadahnya nggak sama ya dengan ibadahnya Rasulullah. Ada yang begitu kan? Nah, ini juga kadang-kadang perlu kita ketahui khatul Islam. Ya subhanallah. Ya, jadi ya jangan apa hanya gara-gara mengkultuskan diri seseorang seolah-olah kita sudah layak dan pantas untuk masuk ke dalam syurga. Ya, makanya dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nabi-nabi yang lain dengan 6 kelebihan. Ada 6 kelebihan ini yang Allah tidak berikan kepada siapa? Nabi dan Rasul yang lain. Yang pertama kata Nabi di antaranya adalah yakni umirtu bi jawami'il kalam. Aku diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'il kalam, yakni dengan ucapan dan kalimat yang ringkas tapi padat maknanya, Pak. Ya, Nabi diberikan anugerah oleh Allah ucapan yang ringkas tapi padat maknanya. Seperti apa contohnya? Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, misalnya, ya Rasulullah, kulli kalimatan fil Islam lau qalaha la tas'alu ahadun ghairuk. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat yang ada di dalam Islam yang ketika kau mengatakan itu aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu. Nabi mengatakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Kalimatnya panjang atau singkat, Pak? Singkat kalimatnya, ya kan? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalimatnya singkat, tapi maknanya, kandungan ilmu yang terdapat di dalam kalimat ini sangat luar biasa, Pak. Inilah salah satu contoh yang dimaksud adalah jawami'il kalam. Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'il kalam, ucapan yang ringkas, ya, ucapan yang ringan tapi maknanya dalam, kandungan faidahnya luas. Subhanallah. Yang kedua diantaranya juga kata Nabi SAW, wa nusirtu birru'bi. Aku diberikan anugerah oleh Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rasa takut, ya, bagi musuh-musuhku ketika mereka berhadapan denganku. Ya, Pak.
Jadi tatkala musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabat di medan perang, belum perang mereka sudah ciut Pak nyalinya Pak. Dan ini termasuk apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan nggak diberikan kepada ya Nabi dan Rasul yang lain. Wa nusirtu birru'bi, kata Nabi, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir tatkala mereka berhadapan denganku. Ini kemuliaan beliau Pak sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemuliaan ini ada di dalam tubuh kaum muslimin gitu. Ya, makanya orang Islam itu kalau sudah di dalam medan peperangan, mereka bukan hanya berani mati Pak, tapi orang Islam itu berebut mati. Ya, orang Islam itu bukan hanya berani mati, bahkan mereka berebut mati kalau udah di medan perang. Dan Nabi SAW di antara kelebihannya adalah yakni kata Rasulullah, aku dianugerahkan rasa takut ya oleh musuh-musuhku tatkala mereka berhadapan denganku. Belum perang udah takut duluan Pak, udah ciut ya nyalinya orang-orang musyrik saat itu. Ya, kemudian apa lagi? Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan Allah Ta'ala menjadikan bagiku hamparan bumi yang luas ini tahuran wa masjida, tempat yang suci dan sebagai masjid. Artinya hamparan bumi yang luas ini Pak bisa dijadikan sebagai masjid. Apa masjid artinya? Sebagai tempat untuk ibadah. Illa, kecuali kata Nabi dua tempat. Apa dua tempat ini? Allah jadikan hamparan bumi ini suci dan tempat untuk ibadah, jadi masjid. Kecuali dua tempat. Apa dua tempat ini Pak? Hah? Kuburan. Satu lagi hammam, kamar mandi. Kecuali dua, kamar mandi dan kuburan. Ya, Nabi jelas menegaskan kalimat itu. Allah jadikan hamparan muka bumi ini sebagai tempat untuk beribadah. Silakan beribadah, tapi jangan di dua tempat ini kata Rasulullah. Jangan kau beribadah di dalam kamar mandi yang ada tempat buang airnya, dan jangan kau beribadah di mana? Di kuburan. Allah jadikan bumi ini kata Nabi untukku semuanya dihamparkan ya untuk ibadah, untuk jadi masjid. Ya, makanya sampai pernah dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sholli fi a'ta'il ghanam wa la tusalli fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Kata Nabi, salat kau di kandang kambing, tapi jangan kau salat di kandang unta, kata Nabi, karena sebahagiannya kandang unta itu tercipta dari syaitan, kata Nabi SAW. Ya, di kandang kambing aja boleh salat, kata Nabi SAW. Salat di kandang kambing, fi a'tanil ghanam, kata Nabi SAW. Ya, subhanallah, bumi ini dijadikan oleh Allah kepada beliau sebagai masjid. Kemudian yang kelima, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, wa umirtu linnasi kafatan. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Ya, untuk seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, Pak. Bahkan dikatakan makhluk. Makhluk itu kan bukan manusia saja, ada hewan dan semuanya. Nabi diutus untuk seluruh makhluk. Ya, li khalqi kafatan, untuk seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi terdahulu kita tahu hanya untuk kaumnya saja, kaum ini udah selesai. Tapi beliau SAW diutus untuk seluruh makhluk, ya, jadi tidak terbatas. Ya, Islam Indonesia dengan Islam Arab sama, Islam Indonesia dengan Islam Afrika sama. Tapi ini masih mukaddimah, saya rasa sampai sini dulu ya. Ya, insyaallah semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Ada yang mau ditanya dulu? Sampaikan. Tidak ada? Taib. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.